Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Doni Jese Tarigan. Saya prodi teologi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah judul firman Tuhan, yaitu Iman dan Hikmat, di dalam Yakobus 1 ayat 2, yang berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan." Pada malam hari ini kita bisa melihat bahwa ada hal yang tertentu bagaimana kita memiliki kebahagiaan yang sangat luar biasa dalam Tuhan. Kita menerima bahwa hikmat di dalam Tuhan itu pasti ada hal tertentu yang kita pikirkan pada saat ini. Kita bisa merasakan apabila engkau jatuh ke dalam pencobaan, apabila engkau jatuh dalam masalah-masalah yang sulit engkau hadapi, pastinya itu pun pasti diselesaikan dengan luar biasa di dalam Tuhan. Engkau akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Pada sebab itu engkau harus memiliki kebahagiaan yang secara luar biasa di dalam Tuhan. Kita bisa melihat di dalam teks Yunani, yaitu future active, kata kerja yang menunjukkan suatu kebahagiaan yang tertentu yang terjadi di masa yang akan datang. Di dalam teks Yunani yaitu poikilois, artinya bervariasi. Bagaimana kita harus memiliki pemikiran yang bervariasi di dalam Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa mengatur sifat-sifat kita yang tertentu untuk menegaskan bagaimana pencobaan-pencobaan yang akan datang kepada kita, bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan pemikiran kita yang secara dewasa. Saudara-saudara, pastinya pencobaan-pencobaan itu akan datang di masa yang akan datang, saudara. Kita harus bisa menghentikan pencobaan, atau kita harus bisa menyelesaikan setiap pencobaan yang akan datang kepada kita, supaya iman kita itu akan teguh di dalam Tuhan. Kita akan melihat lagi di dalam Yakobus 1 ayat 3, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Jadi setiap ujian yang Tuhan berikan, setiap proses yang Tuhan berikan, setiap masalah yang Tuhan berikan, pasti itu adalah untuk menekuni imanmu, supaya imanmu teguh di dalam hati. Setiap proses yang Tuhan berikan kepadamu, engkau harus lalui dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan engkau akan diberikan ketekunan dalam membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Engkau selalu tekun dengan senang hati setiasa kepada Tuhan. Kita di dalam 4, "Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak terkurang apapun." Saudara-saudara, inilah hidup. Inilah saat ini kita harus bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang di dalam hidup kita. Bagaimana ketekunan itu supaya utuh, menjadi sempurna, supaya kita tidak terkurang, atau kita selalu dicukupkan oleh Tuhan. Kita selalu merindukan bahwa kita selalu tak terkurangan apapun, karena Tuhan selalu ada di dekat kita. Saudara-saudara, kita harus tahu bagaimana kebahagiaan kita dengan Tuhan pasti terselami oleh hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, "Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin." Saudara-saudara, kita melihat di dalam kata kerja, dan yaitu imperatif dan pasif, yaitu subjek kena kegiatan kata kerja, merupakan perintah dan larangan, yang berkata dia kipinomenos, yang artinya dibedakan. Jadi di sini mengatakan adalah perintah dan larangan. Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita tidak merasa lelah setiap proses-proses yang harus kita lalui. Kita harus semangat dan untuk menyelesaikan setiap pencobaan yang Tuhan berikan, supaya iman kita ini selalu kita tekuni, saudara-saudara. Dan juga ada larangan yang diberikan kepada kita supaya kita tidak salah dengan menghadapi setiap situasi yang Tuhan berikan kepada kita, supaya iman kita tidak diombang-ambing oleh angin, saudara-saudara. Inilah hal yang harus kita lalui pada saat ini, supaya pencobaan-pencobaan, segala sesuatu yang Tuhan berikan, proses yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita selesaikan dengan secara luar biasa, saudara-saudara. Dan juga di dalam Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, "Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah nomor satu dalam hidup kita. Kita akan melihat di dalam aktif dan oktatif, yaitu subjek yang kena harapan dan keinginan. Saudara, di dalam teks Yunani itu akastatos, yang artinya Messi atau kacau. Janganlah engkau kacau terhadap segala pencobaan. Jangan engkau lengah terhadap pencobaan, tapi engkau tetap kuat di dalam pencobaan, saudara. Itulah yang kita pelajari pada saat ini. Hanya Yesus yang mengenal kita, hanya Yesus yang mengetahui sifat kepribadian kita, saudara-saudara.
Haleluya.